Sebenarnya kan pertanyaannya apakah kita boleh efisiensi? Tentu jelas boleh gitu kan. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah seperti apa mekanisme dari efisiensi itu gitu ya. Harusnya kan yang diefisiensikan itu bukan anggarannya gitu ya. Tetapi bayangkan kabinet yang gemuk ini, kabinet yang besar ini itu harusnya diefisiensi gitu. Jadi efisiensi itu diarahkan kepada strukturnya gitu ya, karena udah overload banget gitu kan. Dari gemuknya struktur ini selain akomodasi jatah politik, nggak efisien gitu loh. Pengalaman kami mau rapat aja susah gitu loh, mereka mau cari ruangan. Jadi 3 bulan pemerintahan berjalan itu kayak sekelas pemerintahan kelurahan gitu loh. Kementerian mana, kantor di mana, terus tata usaha kalau kita mau mengadu lewat sistem mana. Jadi 3 bulan lebih pemerintahan ini berjalan, bahkan untuk kayak kirim surat siapa yang nerima dan lain sebagainya itu masih ada kekacauan. Ada film yang sudah dibuat tapi belum rilis. Apa? Azab Pemerintah Jahat. Iya. Halo sahabat Walhi, welcome back to podcast Komentar Berani. Komentarin tentang berita lingkungan terkini bersama saya Mima sebagai host. Di sini juga udah ada Kak Uli. Halo. Dan Kak Gofar. Halo. Hai. Nah, jadi di komentar berani kali ini kita akan membahas tentang 100 hari, lebih dari 100 hari sih sekarang, kerjanya Prabowo, pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah, karena ada banyak banget isu yang berkeliaran, berseliweran gitu, jadi kita hanya akan membahas fokus di isu-isu lingkungannya aja. Terus, kita tanpa basa-basi kita langsung ke berita yang pertama. Nah, yang pertama itu beritanya ini akan seputar militerisasi pertahanan pangan di tangan militer, untung atau buntung. Itu dari Tirto ID. Terus ada juga Panglima TNI MOU dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Ini terkait dengan ketahanan pangan. Terus ada juga Menteri Kehutanan ungkap 20 juta hektar hutan akan jadi lahan pangan dan energi. Sampai situ dulu nih. Kita langsung tanyain ke Kak Uli dan Kak Gofar nih. Kalau dari berita yang tadi disebutkan, kalau misalnya direpresentasikan secara emoji tuh emoji apa yang mau dipakai? Emoji yang itu loh, yang ada gambar tanduknya terus marah. Oh iya. Muka warna merah gitu, muka masam. Kalau Kak Gofar apa? Aku mungkin ini ya lidah menjulur aja kayak ini kayak kabinet lucu-lucuan begitu mungkin. Oke. Jadi Menteri Kehutanan akan buka 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Ini sebenarnya apa sih Kak? Kenapa gitu mereka seperti itu? Iya, yang pertama sih niat di belakangnya kalau kita ya Walhi proyeksikan untuk tetap ya meletakkan konsentrasi lahan itu kepada korporasi gitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah bagaimana memang lahan-lahan kita itu tetap diserahkan kepada korporasi gitu. Dan karena areal bukan hutan itu sudah menipis, sudah nggak ada lagi, maka yang paling logis adalah hutan sebagai sasaran lanjutan untuk ekspansi dari bisnis gitu ya. Karena ngomongin pangan dan energi, ketika kita ngelihat programnya pemerintah itu sebenarnya nggak lebih dari sekedar bisnis pangan dan bisnis energi gitu. Kenapa? Karena misalnya kita lihat ya dalam konteks swasembada pangan, proyek yang diprioritaskan itu adalah proyek food estate gitu ya. Meskipun sekarang mereka nggak mau lagi pakai kata food estate gitu ya, swasembada pangan gitu. Tapi modelnya tetap estate gitu, estate pangan. Seperti sawah, cetak sawah dalam skala yang besar, lalu kemudian tanaman-tanaman pangan dalam skala yang besar, jagung gitu-gitu, dan tebu ya, terakhir di Merauke itu tebu gitu.
Nah, 20 juta itu akan diambil dari hutan, yang mana 15 jutanya adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani izin. Gitu, Mim. Jadi, sekarang sudah ada 40-an juta hutan kita yang udah dikuasai oleh korporasi karena sudah dibebani izin gitu ya. Nah, ini akan diambil dari luar 40 juta itu gitu, 20 jutanya gitu ya, di mana 15 jutanya tadi adalah hutan lindung dan hutan produksi. Kita tahu bahwa kedua hutan berdasarkan fungsi lindung dan produksi ini, kalau kita melihat berbasis landscape, maka hutan produksi itu nggak bisa dilihat hanya sebagai landscape hutan yang bisa dibuka karena dia berfungsi produksi gitu. Tetapi fungsi ekologis dari hutan produksi itu dia adalah penyangga untuk kawasan lindung gitu. Jadi kalau ketika kawasan produksi, hutan produksinya itu dibuka, maka dia akan membuka akses ke hutan lindung gitu. Jadinya hutan lindungnya juga pasti akan kebuka gitu dari akses yang sangat besar untuk bisa masuk ke hutan lindung gitu. Terus kalau kenapa sih pemerintah tiba-tiba MOU gitu kan antara Menteri Kehutanan sama TNI dan Menteri Lingkungan Hidup gitu. Itu kira-kira dampaknya bakal gimana tuh, Kak? Sudah hampir bisa dipastikan bahwa dampaknya akan meningkat ya, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh TNI gitu. Karena apa? Karena pengerahan militer untuk menertibkan dan untuk melindungi, klaimnya melindungi ya, dan memulihkan kawasan hutan itu akan sangat otoritatif gitu ya. Dan ketika misalnya rakyat itu dianggap sebagai penghambat kerja-kerja perlindungan dan pemulihan, atau dianggap sebagai hama gitu ya, atau ancaman gitu ya di kawasan hutan, maka militer itu akan melakukan pengusiran atau pengeksklusian dengan tindakan sewenang-wenang, atau kemudian secara sederhana bisa dengan paksaan, dan itu akan memunculkan kekerasan dan bahkan mungkin kriminalisasi. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita punya pengalaman di era Soeharto dulu, ketika program resettlement itu dilakukan gitu ya, masyarakat diusir dari wilayah yang ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan, maka itu diikutin dengan kekerasan gitu, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan psikologis dan verbal gitu. Nah, dari pengalaman itu kita mengkhawatirkan masuknya militerisasi di dalam hutan atas nama penertiban, atas nama perlindungan, atas nama rehabilitasi gitu ya, itu akan menjadi fase yang sama gitu ya dengan fase sebelumnya di era Soeharto gitu. Oke. Berita selanjutnya itu tentang ini ya, Trump yang dia itu menyatakan cabut atau keluar dari Paris Agreement. Menanggapi itu, Hasyim, adik dari Prabowo, dan Bahlil, Menteri ESDM yang sekarang, itu mulai dilema nih antara meneruskan atau gimana gitu, karena di sini kita lihat beritanya, Hasyim Joyo Hadikusumo sebut Paris Agreement tak adil untuk Indonesia. Terus Bahlil soal Paris Agreement, AS saja cabut, kenapa kita lanjut gitu. Terus ada juga berita dari Beta Hita tentang kendornya komitmen iklim setelah AS keluar dari perjanjian Paris. Nah, ini siapa nih yang mau komentar nih? Kak Gofar kayaknya. Boleh. Nyambung dari obrolan kita kan spesial ya untuk melihat kinerja pasca 100 hari kabinet Prabowo Gibran gitu. Kalau kita masih ingat, Prabowo Gibran ini kan mengusung sesuatu yang bombastis tuh. Semuanya bombastis lah kira-kira. Kenaikan, pertumbuhan ekonomi 8%, kan ngeri kan. Mau melanjutkan proyek IKN. Terus swasembada pangan tadi Kak Uli sudah ulas juga. Terus apa-apa pokoknya untuk kesejahteraan rakyat, termasuk terakhir soal efisiensi gitu. Nah dari situ ternyata kan jauh panggang dari api gitu. 3 bulan lebih berjalan itu orang kan indikator ya, ketika 100 hari pertama atau 3 bulan presiden wakil presiden bekerja, termasuk menteri-menteri ini, kalau kebijakannya kontroversial, berdampak pada lingkungan, sebetulnya ya
itu tidak hanya dalam tanda kutip ya akrobatnya menteri, tapi juga sebetulnya bagian dari keinginan presiden dan wakil presiden sendiri. Kan orang selalu bilang ya, tidak ada visi misi menteri gitu loh, yang ada visi misi kabinet. Berarti kan sebetulnya kita lihat ini barangkali apa yang dilakukan oleh menteri-menteri ini indikasi bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran memang orientasinya begitu tadi ya, soal pelibatan militer dalam proyek kehutanan dan lain sebagainya. Lalu ke berita soal iklim ya. Tanpa ada pernyataan dari Hasyim dan Bahlil, risetnya Climate Action Tracker ya, ini satu organisasi yang kayak bikin modeling lah, melihat kebijakan iklim negara-negara di dunia. Nah, Indonesia itu sebetulnya geser posisinya. Kalau sebelum era Prabowo Gibran masuknya highly insufficient atau sangat tidak memadai begitu kebijakan iklimnya. Nah, kalau kita cek ulang lagi di websitenya Climate Action Tracker, sebetulnya kebijakan iklim Indonesia itu tanpa pura-pura ikut Amerika gitu loh. Kalau Amerika nggak patuh perjanjian Paris, kenapa kita nggak? Itu kayak semacam legitimasi atau kita biasanya nyebutnya name dropping. Jadi kebijakan iklim Indonesia itu sekarang geser dari highly insufficient ke critically insufficient. Jadi bayangkan gitu loh. Makin parah. Terus Trump dilantik, keluar dari perjanjian Paris, keluar dari WHO. Terus utusan khusus ini yang di podcast sebelumnya kita bilang nih RI 1,5 nih. Hasyim, ini kan utusan khusus presiden untuk isu perubahan iklim lah. Ya. Nah, jadi dia kayak cari legitimasi aja sih, kami melihatnya kayak ya karena US keluar terus wah kita mumpung nih ada momentum, ada temennya gitu. Padahal sebelumnya Hasyim ini kalau kita mau recall ya, Wali selalu kritik dia kayak dia jadi apa ya, makelar perdagangan karbon, sales saat KTT iklim di bulan November kemarin. Jadi kayak semacam pengulangan momentum US keluar dari perjanjian Paris terus di amplifikasi oleh Hasyim dan Bahlil ya, Menteri SDM itu kayak jadi name dropping, kayak seolah-olah wah ya pas nih ada temennya gitu. Nah, ini akan nyambung juga sih kawan-kawan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya ya soal apa itu deforestasi nggak penting gitu-gitu. Jadi ya kami sih mau bilang kayak ya Indonesia itu mungkin kebijakan iklimnya nggak berbasis scientific evidence, terus ya climate denial, terus pokoknya pengen bangun rakyat, tapi yang terjadi ya begitulah. Jadi kayak ini semacam titik di mana pejabat publik keluarin pernyataan, tapi sebelumnya kebijakan iklim kita ya memang critically insufficient. Tadi pembukaan hutan 20 juta hektar lah, terus nggak mau transisi energi kan Bahlil setelah nyinggung soal Trump bilang kenapa kita harus transisi, kenapa PLTU harus dihentikan dan lain sebagainya. Padahal Indonesia dan US itu sama-sama top emitter 10 besar negara paling emisi tinggi itu ya US, Uni Eropa, Cina, India. Ya termasuk Indonesia masuk 10 besar. Ini kayak omon-omon yang bener-bener omon-omon lah. Kira-kira begitu teman-teman. Legitimate omon-omonnya. Oke. Kita ke next. Karena tadi kita bahas efisiensi, sempat terbahas gitu ya. Nih, ada lagi beberapa berita nih tentang efisiensi. Mengapa ASN level menengah ke bawah lebih terdampak efisiensi anggaran? Itu dari Kompas. Terus ada lagi BMKG kena dampak efisiensi anggaran. Kemampuan mendeteksi bencana jadi terganggu. Ya itu dulu. Oke, itu dulu. Nah, ini kan kita sama-sama tahu ya efisiensinya itu gara-gara ada program MBG, makanan bergizi gratis. Terus kita juga tahu nih di sektor pendidikan dan kesehatan itu justru jadi prioritas pendukung, bukan prioritas yang utamanya. Itu juga berdampak ke, kita juga tahu berita-berita yang kayak anaknya dapat makan siang gratis, ibu bapaknya kena PHK, yang kayak gitu-gitu kan. Terus di bidang lingkungannya juga BMKG nih kena dampak, bahkan untuk mendeteksi bencana aja itu jadi terancam nih alat pendeteksinya gitu. Itu dulu deh Kak, gimana nih? Iya, mungkin nanti Gofar bisa tambahin gitu ya. Sebenarnya kan pertanyaannya apakah kita boleh efisiensi? Tentu jelas boleh gitu kan. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah seperti apa mekanisme
mekanisme dari efisiensi itu gitu ya. Harusnya kan yang diefisiensikan itu bukan anggarannya gitu ya. Tetapi bayangkan kabinet yang gemuk ini, kabinet yang besar ini itu harusnya diefisiensi gitu. Jadi efisiensi itu diarahkan kepada strukturnya gitu ya. Karena udah overload banget gitu kan. Tumpang tindih gitu. Kayak misalnya aku mau mencontohkan dalam konteks karhutla gitu ya. Kemarin Gofar cerita ke aku setelah dapat informasi nemenin warga ke gakumnya LH gitu ya. Kalau kemudian kebakaran hutan dan lahan itu terjadi di kawasan konsesi hutan tanaman industri, maka urusannya itu di Kementerian Kehutanan. Kalau kebakaran hutan dan lahannya itu terjadi di konsesi sawit, yang logikanya dia di luar kawasan hutan, maka dia ada di Gakum ATR BPN. Gakum LH lingkungan hidup gitu ya. Pertanyaan kita adalah kenapa tidak kedua-duanya itu di LH gitu ya. Kalau kita ambil dari dampak kebakaran hutan yaitu polusi, artinya ada pencemaran, ada kejahatan dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak diletakkan di satu pintu saja di LH gitu ya? Ini kan dalam konteks advokasi juga membuat kita jadi lebih rumit gitu ya. Kita harus melapor kedua-dua instansinya gitu, padahal sebenarnya konteksnya sama gitu. Nah, karena apa ya? Karena tadi ya ada pemecahan atau pembelahan kementerian yang tadinya satu atap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan gitu. Belum lagi kemudian kementerian-kementerian lain juga yang sebenarnya tupoksinya juga hampir sama gitu, gitu ya. Itu juga pertanyaannya kenapa kemudian efisiensinya tidak diletakkan pada strukturnya, bukan kepada anggaran belanjanya gitu. Nah, yang kedua, kalau kemudian saya mau ambil contoh aja, kalau anggaran di sektor lingkungan, artinya kementerian, setidaknya dua kementerian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup itu dipangkas gitu ya, maka itu akan menjadi sangat sulit gitu untuk melakukan penegakan hukum gitu. Karena apa? Karena ketika misalnya warga negara itu memberikan pengaduan terjadinya pencemaran gitu. Logikanya ketika kita melapor ke LH gitu ya, maka LH itu harus melakukan pemeriksaan lapangan gitu. Nah, gimana mereka melakukan pemeriksaan lapangan kalau kemudian anggarannya udah nggak ada gitu ya? Mungkin mereka masih bisa pergi kalau itu masih di sekitar Jabodetabek gitu ya, atau Jawa. Bayangkan kalau misalnya mereka harus melakukan pemeriksaan lapangan ke Obi gitu, Maluku Utara gitu ya, atau ke Papua gitu. Gede banget gitu. Jadi itu akan menjadi alasan gitu ya oleh kementerian-kementerian ini untuk tidak melakukan penegakan hukum dengan maksimal karena biaya perjalanan yang sangat besar sekali. Atau misalnya konteks kebakaran hutan dan lahan gitu, di mana ketika terjadi gugatan itu kementerian akan meng-hire ahli gitu ya untuk menghitung berapa kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan. Bayangkan kalau anggarannya dipangkas gitu ya, negara tuh udah nggak mampu lagi bayar ahli untuk menghitung gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah hitungan siapa yang akan dipakai gitu. Apakah hitungannya perusahaan gitu ya, dengan tidak ada proses cross check dari kita gitu ya, itu akan menimbulkan kemewahan bagi perusahaan karena bisa terjadi saja gitu ya, data yang diusulkan itu jauh lebih rendah gitu dari data yang selama ini dihitung oleh ahli yang dibayar oleh negara gitu ya, dipekerjakan oleh negara gitu. Nah, ini membuat situasi lingkungan dengan semangat pemulihan itu akan menjadi jalan di tempat gitu, atau bahkan mungkin mundur gitu ya, dengan pengurangan atau efisiensi anggaran ini gitu. Oke, dari Kak Gofar, ada yang mau dikomen? Iya. Jadi tadi ya, semangat efisiensi ini kalau kita lihat dari pemerintah selalu kan untuk ini anggaran yang lebih prioritas. Misalnya tadi ada MBG. MBG ini kan semacam PSN tapi bukan PSN lah, atau bahkan di atasnya PSN gitu. Kalau dilihat Permenko Perekonomian sebagai dasar PSN, program makan bergizi gratis ini kan belum masuk. Tapi kalau dilihat nomenklatur kan semua mengarah ke situ ya. Ada Badan Gizi Nasional, ada Kemenko Pangan dan lain sebagainya. Terus kalau lihat dari porsi anggaran tadi Uli sudah meng-highlight ya, kalau untuk kepentingan-kepentingan penegakan hukum LH, penelitian setempat dan lain sebagainya itu nggak ada pendanaan. Ini pengalaman pribadi langsung ya dari teman-teman di Walhi, kayak ya Zoom meeting aja terus ya nanti mas ya, nanti perusahaan biar bersihkan sendiri atau atasi pencemaran sendiri, karena nggak ada proses perbandingan atau kayak instruksi langsung berdasarkan penilaian lapangan gitu. Nah, dari MBG ini kan
akhirnya tahun pertama sudah keluar tuh 70 sekian triliun, terus akhirnya dampak efisiensi di awal tahun ini mau ditambah jadi 100 triliun. Nah ini kayak semacam apa ya, untuk hal-hal yang sifatnya substansial tadi, penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum di sektor kehutanan, untuk masyarakat misalnya, untuk pendidikan, kesehatan ini nggak lagi diprioritaskan. Terus nanti tadi ya militer sama polisi nggak dikurangi. Terus dana yang untuk MBG ini ya militer juga sebetulnya ya. Ini kalau Uli tadi banyak ngulas di sektor hulunya, produksi pangannya lewat food estate, pabrik susu baru, tapi kalau di hilirnya sama, pemainnya militer juga gitu loh. Sudah dana untuk militer kepolisian nggak dikurangi, tapi dengan MBG jadi 170 triliun ini, dapur umumnya itu tentara semua ya. Takut ini saya tahu. Jadi dapur umum yang sekarang MBG berlangsung untuk sekitar 17 juta siswa ini, sebagian besar ya, kalau mau bilang 100% saya takut, tapi sebagian besar juga dikerjakan oleh tentara. Jadi artinya tentara itu sudah punya anggaran sendiri, tapi dari MBG yang ini juga dapat untuk tadi ya pembuatan dapur umum dan dalam tanda kutip ngelola hulu hilirnya program pangan itu mungkin ya. Terus kalau dilihat akhirnya kan dari gemuknya struktur ini, selain akomodasi jatah politik, nggak efisien gitu loh. Pengalaman kami mau rapat aja susah gitu loh, mereka mau cari ruangan. Jadi 3 bulan pemerintahan berjalan itu kayak sekelas pemerintahan kelurahan gitu loh. Kementerian mana, kantor di mana, terus tata usaha kalau kita mau mengadu lewat sistem mana. Jadi 3 bulan lebih pemerintahan ini berjalan, bahkan untuk kayak kirim surat siapa yang nerima dan lain sebagainya itu masih ada kekacauan begitu lah. Dan jadi itu di kementerian ya? Ya itu di level kementerian. Bisa bayangkan begitu. kalau dia di level provinsi dan atau kabupaten gitu. Ya pada akhirnya kekacauan itu kan berimbas ke bawah ya, semua disuruh efisien, dan efisiensinya bukan ke hal yang substansial, tapi dalam maksudku gini, efisiensinya bukan dalam pengalihan kepada sesuatu yang substansial kayak pendidikan kesehatan yang mau diprioritaskan, tapi ya tadi ya untuk program-program yang ada indikasi kayak bagi-bagi proyek lah, begitu mungkin penegasannya. Oke. Sama bayar utang, sorry, jadi kayaknya ini warisan Mulyono juga kan. Ada data yang menyebut kita hutang jatuh tempo ini kan 900 triliun, kalau efisiensinya 300 triliun ini masih butuh duit lagi gitu. Iya. Nah itu juga warisan masa lalu yang bikin kata orang-orang kan Indonesia gelap nih gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari satu rezim ini aja gitu. Iya, yang lalu rezim yang juga lain dihitung. juga harusnya dikritik itu. Karena banyak juga orang-orang yang berada di rezim ini juga adalah bagian dari rezim sebelumnya. Ganti nama kabinet aja lah kira-kira. Bener sih. Oke. Tadi masih ngomongin mungkin nyambung ya sama efisiensi, karena ada juga berita-berita yang lagi berseliweran ini adalah tentang IKN, prediksi IKN bakal mangkrak. Misalnya termasuk tadi Ali Berawi, jadi dia otorita IKN masuk dari bagian situ, dan dia mundur gitu setelah viral IKN diprediksi mangkrak. Tapi ini kayaknya ini beritanya baru, yang gubernur Kaltim terpilih tepis IKN mangkrak gitu. Nah, ini kalau menurut Kak Uli sama Kak Gofar, kira-kira efisiensi ini dampak ke IKN juga gak? Atau gimana nih? Uli aja deh soal IKN. Jadi, gini, sejak awal kan Walhi itu sudah memproyeksikan bahwa mega proyek IKN ini, kalau dia, selain dia akan menghasilkan masalah yang besar gitu ya, dia juga diproyeksikan bisa mangkrak gitu. Sejak awal kita sudah bilang begitu ya, karena ini kan apa ya, mega proyek yang sebenarnya secara visibilitasnya itu agak sangat rendah gitu ya. Terus tetapi kemudian sangat dipaksakan gitu. Nah dari situ kemudian kita melihat bahwa ini memang punya peluang besar untuk mangkrak, karena dia tidak melihat keberlanjutan dari rezim Mulyono sebelumnya ke rezim yang sekarang gitu. Dan bahkan kan sebenarnya sebelum Prabowo jadi presiden, dia sudah menunjukkan sinyal bahwa dia sebenarnya nggak terlalu selera lah untuk melanjutin IKN, gitu kan? Iya, kita kan kemarin ngelihat begitu gitu. Nah, tapi ketika kita memproyeksikan bahwa proyek IKN ini berkemungkinan besar untuk mangkrak, kita sudah bilang
gitu ya, bahwa harusnya negara itu stop membangun IKN. Itu yang selalu kita kemukakan di awal gitu ya. Jangan sampai kita sudah kehilangan banyak hal, tetapi kita juga nggak berhasil gitu membangun IKN gitu. Kehilangan banyak hal, maksudnya rakyat udah kehilangan tanah, ekosistem udah rusak, habitat orangutan udah kebelah gitu ya, udah hilang. Orangutan udah nggak punya rumah lagi gitu ya, terus kemudian deforestasi, banjir kan, sering terjadi di IKN gitu, belum lagi kriminalisasi dan intimidasi masyarakat gitu. Jadi kita udah banyak sekali mengalami kerugian gitu ya. Terus kemudian sekarang terancam mangkrak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa bentuk pertanggungjawaban negara atas itu semua? Itu penting untuk dijawab oleh pemerintah gitu. Nah, saya pikir kalau pertanyaan apa tanggung jawab negara itu bisa dijawab oleh pemerintah gitu ya, oleh negara gitu, maka kita kemudian tidak lagi memperdebatkan proyek ini akan dijalankan atau enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian negara bertanggung jawab dan memulihkan situasi di sana gitu ya. Mangkrak gitu. Bagaimana dengan masyarakat yang sudah terusir dari wilayahnya gitu. Apa jalan penyelesaiannya gitu. Mangkrak gitu ya. Bagaimana kemudian dengan hutan-hutan yang hilang gitu. Habitat orang utan yang juga hilang. Bagaimana pemulihannya gitu. Nah, harusnya sebenarnya biaya tetap ada kan ya? Biaya tetap ada. Ya, biaya itu yang harusnya dipakai untuk memulihkan wilayah tersebut gitu ya. Kalau kemudian tetap dipaksakan dibangun, daya rusaknya akan lebih besar lagi gitu ya. Dan nggak tahu apakah barang ini akan tetap jadi. Kalaupun jadi, dia sampai kapan gitu ya. Itu juga yang harus benar-benar dipertimbangkan sih dari sekarang gitu. Jadi bukan hanya kemudian keputusan untuk memotong anggarannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara atas semua kehilangan-kehilangan yang dialami oleh rakyat dan lingkungan. Itu yang menurutku menjadi penting untuk dipertanyakan dengan serius dan kritis kepada negara gitu. Kalau PSN Kak, PSN kan juga ada kemungkinan bakal dipangkas tuh dan bakal banyak, nggak tahu sih. Gimana ya kalau ini nyambung IKN ini kan PSN juga ya. Tadi kita secara politik sudah identifikasi kalau struktur pemerintahan kabinet itu melanjutkan dari periode yang lama, periodenya Jokowi, begitu kabinet ketiga lah, periode ketiga dalam tanda kutip. Nah, secara proyek pun PSN Wali sempat ngitung ya, dari sekitar 200-an lebih proyek strategis nasional dan program strategis nasional itu butuh duit sekitar 5.500 triliun rupiah gitu. Itu biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 200-an lebih proyek dan program PSN gitu. Nah, kalau lihat struktur anggaran sekarang, misalnya tadi pekerjaan umum ya, Kementerian PUPR kan displit, yang biasanya jadi PJ untuk pembangunan IKN ya, IKN PSN sebagai contoh itu Kementerian Pekerjaan Umum anggarannya dipotong 70%, misalnya otorita IKN dipotong dan lain sebagainya. Jadi soal PSN ini jadi sesuatu yang harusnya jadi momentum untuk evaluasi, kan ada tanda-tanda bagus, betul ada statement soal akan mengevaluasi PSN. Nah, dengan anggaran yang tadi 5.500 triliun kalau mau menyelesaikan PSN, sementara ada momentum efisiensi, harusnya PSN ini yang harusnya dievaluasi begitu. Nah, dengan proses evaluasi PSN ini, konflik-konflik yang selama 100 hari pemerintahan ini muncul juga kan. Misalnya di Rempang ada intimidasi kekerasan, belum di tempat-tempat lain ada PSN di PIK 2 ya, yang kemudian muncul skandal mafia tanah dalam skala besar dan lain sebagainya. Jadi justru momentum efisiensi anggaran, momentum rencana evaluasi PSN ini harusnya dilakukan begitu loh. Selain nggak ada duitnya, tapi juga tetap melanggengkan konflik dan praktek-praktek kejahatan yang lain. Oke. Next, pagar laut. Gimana di pagar laut nih? Ya, kita kan udah kayaknya dari semua kasus ini deh yang paling viral tentang pagar laut gitu kan. Kalau terungkap ada ratusan HGB dan SHM kafling laut di Tangerang, terus ya banyak lah kita ngeliat berita-beritanya gitu. Ada komentar
Uli kali soal mafia tanah, Li, soal reklamasi dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya kan mafia tanah ini bukan sebuah rahasia lagi ya, dia sudah menjadi pengetahuan publik gitu ya. Semua orang tahu bahwa dalam konteks pengadaan tanah itu pasti ada mafia di sana. Termasuk juga kemudian ketika negara melakukan proses pemberian HGU gitu ya, izin dan lain sebagainya. Ketika itu tidak berasal dari cara dan proses-proses yang benar-benar partisipatif dan menghormati bagaimana keputusan rakyat, ya itu juga terkategorisasi gitu ya. Karena mafia itu kan ya segerombolan gitu, terus dia mengambil sesuatu dengan dengan cara memaksa dan lain sebagainya, tidak dengan melalui persetujuan dan lain sebagainya gitu ya. Begitulah sebenarnya cara-cara negara selama ini gitu. Nah, apa yang terjadi dalam konteks konflik tanah di darat, ternyata dengan berita atau fakta pagar laut ini juga kita melihat problem di darat itu juga terjadi di laut gitu. Jadi problemnya sama aja di darat dan di laut gitu ya. Kak, kenapa kemudian dia sebesar ini beritanya? Karena memang konflik-konflik di laut ini jarang sekali tereksplor secara besar-besaran gitu ya. Kita kadang-kadang kita juga masih sangat fokus banget dengan persoalan-persoalan di darat gitu. Dan reklamasi pagar laut ini sebenarnya hanya salah satu dan salah dua gitu ya problem di laut gitu atau di pesisir. Jadi masih banyak problemnya gitu. Nah, kita tahu bahwa laut ini kan ruang terbuka yang kemudian semua orang menjadi pemiliknya, gitu. Seharusnya dia tidak bisa diprivatisasi gitu, atau kemudian dimiliki oleh satu pihak saja gitu, karena semua orang itu punya hak atas laut, karena dia ruang terbuka yang kemudian ruang bersama, semua orang punya hak di sana gitu. Nah, sekarang kan belum terlihat dengan pasti gitu bagaimana kemudian cara negara untuk menjawab akar persoalannya gitu ya. Kalaupun misalnya ada penertiban, ada penyetopan sementara dan lain sebagainya, nggak ada jaminan juga gitu dari negara bahwa aktivitas ini akan di stop gitu ya. Di banyak kasus misalnya penyetopan secara sementara itu kemudian diikuti dengan aktivasi lagi gitu ya. Nah, kita juga harus mendesak bahwa negara itu harus memastikan bahwa aktivitas ini benar-benar nggak berjalan lagi, dan bagaimana pemulihannya gitu, pertanggungjawabannya gitu ya, pertanggungjawaban korporasinya, karena ada nama-nama korporasi yang disebut mengambil bagian di situ gitu ya, dan juga sekaligus pertanggungjawaban negara gitu terhadap lingkungannya, terhadap hak-hak masyarakat yang selama ini dilanggar gitu ya, dan terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh nelayan di sana gitu. Itu juga harus benar-benar dipastikan. Oke. Kalau misalnya dihubungin sama ini Kak, visi misi Prabowo Gibran yang dulu itu sempat ada itu. Ya, nyambung. Nyambung pagar laut dikit deh, karena Walhi kan ada beberapa temuan tuh. Tadi clue-nya kan pagar laut ini indikasinya ya nanti akan direklamasi, kan dia perlu dibikin darat dulu kan, karena sertifikatnya kan sertifikat hak atas tanah ya dalam bentuk SHM, sertifikat hak milik, sama SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Di kasus Tangerang ini kan sudah diekspos tuh, ada sekitar 200 sampai 300 sertifikat hak atas tanah yang sebagian besar miliknya Agung Sedayu Group gitu loh. Kalau kita tracking ya nyambung juga ke proyek perluasan PSN PIK 2 ya, meskipun PSN-nya sekitar 1.700, tapi kan perusahaan pakai ini untuk dali, jadinya ini jadi proyek nasional, proyek strategis. Akhirnya secara diam-diam telah melakukan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah di tahun 2023, jadi prosesnya sangat cepat begitu. Nah, Uli tadi menggarisbawahi ya penegakan hukum, ada korporasi yang terlibat, harusnya tidak hanya pegawai BPN yang sudah disangsikan, pegawai BPN ya, terutama BPN di kabupaten dan provinsi. Nah, harusnya aktor gede seperti Agung Sedayu Group nih yang terlibat, termasuk backing proyek-proyek, termasuk IKN kan. Agung Sedayu ini kan pemimpin konsorsium Nusantara begitu ya, kelompok pengusaha-pengusaha gede yang terlibat dalam proyek IKN, harusnya itu dilakukan penegakan hukum. Termasuk kan temuannya akhirnya kan ekspos ya, terjadi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di provinsi lain ada modus yang sama.
penerbitan sertifikat atas tanah di wilayah yang masih dalam bentuk laut, terus nanti direklamasi. Wali sempat collecting ya, sempat analisis dari 28 provinsi saja yang ada peraturan daerah RZBP 3K. Sebetulnya peruntukan untuk reklamasi dan tambang ya, tambang pesisir di tambang laut, tambang pasir laut misalnya itu 3 juta hektar gitu, lebih dari 3 juta hektar. Jadi ada indikasi kasus yang sama ini terjadi di banyak tempat karena dilegalkan juga secara zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Nah ini harusnya jadi trigger sih kalau mau tegas ya. Jadi kasus pagar laut di Tangerang juga di follow up, tapi juga di tempat-tempat lain harusnya dilakukan hal serupa. Itu mungkin terus soal visi misi Prabowo Gibran. Di awal kita tadi kan sempat kulik-kulik ya saat debat kandidat, Wali sempat bikin analisis visi misi juga. Nah kan tagline-nya kan keberlanjutan begitu loh, melanjutkan apa yang sudah dilakukan terutama ya PSN, hilirisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat 3-4 bulan terakhir ini hilirisasi banyak makan korban ya. Banjir besar di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara misalnya. Tempat-tempat yang lain yang jadi lokasi-lokasi smelter, PLTU dan lain sebagainya juga intensitas bencana ekologis makin meluas. Jadi alih-alih kita ekonomi meroket, swasembada pangan, hilirisasi dan keuntungan ekonomi, kita justru surplus bencana ekologis begitu loh, bukan untung tapi malah buntung. Itu kayaknya komentar singkatku soal visi misi. Boleh mungkin mau ini sekalian closing, mungkin kayaknya udah selesai. Iya, kayaknya memang visi misi sebenarnya Prabowo Gibran itu adalah mengajak kita bareng-bareng terjun ke jurang gitu. Jadi tidak ada visi misi yang setidaknya sampai saat ini ya yang bisa terlihat untuk bagaimana kehidupan rakyat itu jauh lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Dan juga bagaimana kualitas lingkungan itu, kualitas iklim jauh lebih baik dari hari-hari kemarin juga gitu. Yang ada hanya kualitas hidup yang semakin turun, makin buruk gitu ya. Dan kualitas lingkungan juga semakin buruk gitu. Karena tadi ya penegakan hukumnya lemah gitu, kebijakan dan program yang ada itu hanya untuk bagaimana sebesar-besarnya sumber penghidupan kita itu bisa dieksploitasi gitu ya, dikonsentrasikan kepada pemodal, dalam artian ini korporasi gitu. Bisa bayangkan berapa juta masyarakat Indonesia yang akan kehilangan sumber-sumber penghidupannya karena klaim swasembada pangan dan energi gitu ya, yang akan terlihat melalui program-program food estate, energi estate dan lain sebagainya gitu. Di pesisir juga sama gitu. Atau kemudian bisa bayangkan bagaimana efisiensi anggaran itu menyasar orang-orang yang paling miskin, paling lemah gitu, dengan kemudian pajak yang terus meningkat dan harga barang-barang pokok yang semakin tinggi. Nah, proyeksi kita ke depan gitu, akibat kebijakan, saya mau kasih contoh, akibat kebijakan biodiesel yang sekarang 40%, itu akan terjadi kontestasi antara sawit untuk pangan dan sawit untuk energi gitu, untuk biodieselnya gitu. Nah, kedepannya kejadian untuk bisa mengakses minyak goreng itu seperti yang sebelumnya gitu ya, sulit mengakses minyak goreng itu akan terjadi lagi. Minyak goreng langka dan mahal gitu. Dan lagi-lagi ibu-ibu yang kemudian juga akan menjadi sasaran utama gitu. Susu bayi juga terus meningkat harganya gitu ya. Jadi semua itu membuat hidup kita itu jauh lebih buruk sebenarnya gitu. Dan bisa bayangkan ini pemerintahan masih 4 tahun lebih lagi gitu ya. Sudah mau nyalon lagi. Sudah mau nyalon lagi gitu. Maksudnya lu 3 bulan aja kerjanya belum beres gitu udah bilang mau nyalon lagi gitu ya. Kalau sekarang tagar gelap gitu Indonesia gelap itu aduh nggak bisa kebayang lagi tuh 2 tahun ke depan itu Indonesia udah lebih dari gelap gitu ya. Sekarang aja udah gelap nih 3 bulan pemerintahan gitu, apalagi 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun ke 4 depan. tahun 2029 dan bakal nyalon lagi gitu ya. Ya kalau masih sehat juga sih ya gitu kan. Jadi itu singkat saya adalah sebenarnya visi misi Prabowo Gibran itu adalah untuk membawa masyarakat itu jatuh bersama-sama ke jurang kehidupan yang lebih buruk. Oke.
Jadi Kak, sebenarnya kan baru-baru ini Walhi juga bikin question box tuh untuk nanyain ke followersnya Walhi di Instagram, kalau menurut para sahabat Walhi ini gimana sih film apa yang kira-kira bisa merepresentasikan, menggambarkan atau tentang pemerintahan atau tentang perasaan yang kita tuh ngehadapin pemerintahan kayak gini tuh apa gitu, film yang kira-kira bisa dijadikan gambaran gitu. Terus jawabannya macam-macam gitu. Ada yang dia bilang Pengabdi Setan, mungkin karena kayak horor ya keadaan sekarang. Terus ada juga yang Alif Lam Mim. Terus Dirty Thought, V for Vendetta. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mungkin milih ini Don't Look Up. Karena itu kan menggambarkan pemerintah yang anti science banget kan. Kalau dari Kak Udi sama Kak Gofar apa nih kira-kira? Ada film yang sudah dibuat tapi belum rilis. Apa? Azab Pemerintah Jahat. Kita merencanakan bikin film itu. Baik. Itu akan sangat cocok sekali. Film yang belum pemerintah rilis. jahat yang zalim ya. Kalau dari Kak Gofar apa? Saya justru sepakat dengan sahabat Walhi nih. Kan ada yang menggambarkan situasinya gelap, horor. Tapi ada satu film kayak V for Vendetta itu kan menggambarkan perlawanan. Ada topeng Anonymous, kalau teman-teman sering lihat, itu sebetulnya topeng yang dipakai oleh pemeran di V for Vendetta. Jadi artinya gini, kalau situasinya gelap, chaos dan lain sebagainya, harus ada orang-orang ya, tanpa menyebut tokoh satu. Jadi semua orang bisa jadi tokoh dengan topeng yang sama ya. Kita lakukan perlawanan bareng-bareng gitu loh, di semua sektor gitu kan. Kelas menengah terdampak, masyarakat di tapak terdampak, lintas profesi terdampak, dan ayo kita melawan bareng-bareng tanpa peduli kita orang biasa atau kamu tokoh. Semua orang adalah orang yang terdampak oleh kebijakan sekarang. Jadi itu simbolik perlawanan yang harus kita teladani. Oke. V. Sip. Oke, terima kasih sudah menonton episode 2 dari Komentar Berani. Komentarin berita lingkungan terkini. Pesan dari aku, jangan lupa kita untuk tetap bersolidaritas untuk teman-teman kita. Ada Nek Awe dan teman-teman yang dikriminalisasi di Rempang, juga teman-teman yang dikriminalisasi di Padarincang. Kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya. Salam adil dan lestari. Lestari.